Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Finas YouTube channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TWK CPNS 7 bagian 2, masih tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia di poin Pancasila. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Nah, di poin Pancasila ini teman-teman harus benar-benar hafalkan dan mengerti, karena di poin ini kemarin soal-soalnya keluar sangat banyak di tes CPNS tahun 2019. Nah, kita langsung bahas saja. Untuk Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar. Pancasila terdapat pada lambang negara. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara tertuang pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Perancang Garuda Pancasila sendiri yaitu Sultan Hamid II. Arti lambang Garuda Pancasila untuk jumlah bulunya sesuai dengan tanggal kemerdekaan, yaitu di sayap ada 17, di ujung ekor ada 8, di pangkal ekor ada 19, dan paling banyak ada di leher yaitu sejumlah 45. Untuk lambang sendiri, Pancasila sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Untuk asal-usul Pancasila sendiri ada 3. Yang pertama, kausa materialis, materi, berarti asal mula bahan. Nah, Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia yang ada dalam adat kebiasaan dan budayanya. Yang kedua ada kausa formalis, form, berarti asal mula bentuk. Asal mula Pancasila dibentuk rumusannya dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga yaitu kausa efisien atau asal mula karya. Nah, Pancasila dibentuk rumusannya di sidang PPKI yang akhirnya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kedudukan dan fungsi Pancasila, yang pertama sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan nasional. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional adalah dimensi realitas, yaitu sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dimensi idealitas mengandung cita-cita bangsa, dan fleksibilitas atau dimensi yang berkembang. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai dari Pancasila menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila adalah hasil kesepakatan yang mempersatukan ragam pandangan mengenai cita-cita, asas, dan tujuan bernegara. Selanjutnya untuk sejarah pembentukan Pancasila, yang pertama ada di sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945. Nah, tokohnya ini adalah Muhammad Yamin. Ingat ya, BPUPKI pertama 29 Mei, Muhammad Yamin. Isinya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ingat ya teman-teman ya, peri, kemudian kesejahteraan itu oleh Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya di sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 31 Mei 1945, tokohnya itu Supomo mencetuskan rumusan 5 sila. Yang pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa pakai singkatan apalah gitu yang untuk memudahkan teman-teman mengingat urutan dari sila-sila dari Supomo ini. Selanjutnya sidang BPUPKI yang ketiga 1 Juni 1945 dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Isinya meliputi kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, butir-butir atau rumusan Pancasila yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno ini merupakan awal dari butir-butir yang nantinya akan disahkan di sidang PPKI, sehingga diputuskan untuk hari lahir Pancasila ini jatuh di sidang BPUPKI yang ketiga yaitu 1 Juni 1945 ini. Nah, selanjutnya
Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Pancasila yang dicanangkan Soekarno tadi yang di sidang BPUPKI dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya, trisila ini dapat diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong. Nah, Pancasila pada sidang BPUPKI yang tadi telah disampaikan belum disepakati, akhirnya dibentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno sebagai ketua, yang pertama, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Wahid Hasyim, yang keenam Abdul Qahar Muzakir, yang ketujuh Abikusno Cokrosuyoso, yang kedelapan Agus Salim, dan yang kesembilan A.A. Maramis. Hasil pembentukan panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dibentuk pada 22 Juni 1945 dengan rumusan Pancasilanya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diingat ya teman-teman, untuk yang di Piagam Jakarta itu, sila pertamanya yang berbeda dari yang sekarang, itu menjalankan syariat Islam, ada kata-kata itunya. Nah, rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan pada sila pertama karena dirasa Indonesia ini memiliki beragam agama, tidak hanya Islam. Jadi dirubah untuk sila pertamanya dalam sidang PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya rumusan tersebut disepakati dan tidak mengalami perubahan hingga kini. Selanjutnya ada butir-butir Pancasila. Nah, untuk butir sila pertama, ini yang pertama ada rakyat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui keputusan warga lain untuk memeluk kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, rakyat menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Yang keempat, kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, agama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang keenam, bebas menjalankan ibadah. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan agama. Jadi sila pertama ini tentang agama ya. Untuk sila kedua, yang pertama, memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Kemudian yang kedua, kesamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa diskriminasi. Yang ketiga, saling mencintai sesama. Yang keempat, tanggap rasa. Yang kelima, tidak berlaku semena-mena. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia mengakui bagian dari warga dunia. Yang ke-10 yaitu menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Selanjutnya untuk sila ketiga, butir-butirnya yaitu yang pertama, kepentingan bangsa di atas pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban dan siap berperang. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, aktif menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, bersatu sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan internasional demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, butir-butirnya yaitu yang pertama, persamaan kedudukan hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menghormati dan menjunjung keputusan musyawarah. Yang kelima, bertanggung jawab pada keputusan yang diambil. 6. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7. Mengutamakan kepentingan bersama atau golongan. 8. Musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani. 9. Mempercayakan keputusan musyawarah kepada wakil rakyat. Sila kelima, butir-butirnya yaitu yang pertama, perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Adil pada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka menolong, tidak menggunakan hak milik bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik yang bersifat pemborosan, tidak menggunakan hak yang dapat merugikan kepentingan umum,
suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan melakukan kegiatan untuk kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, demikian tadi materi Pancasila kali ini. Share jika bermanfaat. Semangat belajar teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.